Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menunjukkan komitmennya untuk membawa timnya berjuang keras di sisa pertandingan Liga 1. Dengan 7 laga tersisa, termasuk pertandingan melawan tim-tim tangguh, Paul Munster optimis bahwa Bajul Ijo masih memiliki peluang untuk bersaing di papan atas dan meraih gelar juara musim ini. Dengan semangat juang yang tinggi, Munster menegaskan bahwa setiap pertandingan akan menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk menunjukkan kualitas dan determinasi mereka. Munster mengungkapkan bahwa setelah libur lebaran, porsi latihan tim telah ditingkatkan untuk memulihkan kondisi fisik pemain. Menu latihan tim sudah memasuki aspek taktik. Ia percaya bahwa kondisi fisik pemain sudah kembali optimal dan siap untuk menghadapi latihan yang lebih berat. Semua orang sudah kembali, mereka bekerja keras untuk bisa kembali masuk ke dalam tim. Jadi ini adalah situasi yang baik dengan semua pemain. Dan kami siap untuk bersaing memperebutkan juara musim ini tuntasnya. Bek kiri Persib Bandung, Rezaldi Hehanussa, mulai bergabung dengan tim usai menjalani operasi lutut dan mengikuti terapi dengan didampingi tim medis klub. Pemain asal Jakarta ini absen membela Persib Bandung sejak awal musim. Dia hanya tampil 1 kali di pekan kedua menghadapi Dewa United pada Agustus lalu dan harus menepi karena cedera yang menimpanya. Saat ini, Rezaldi pun sudah kembali bergabung bersama tim. Buat kondisi sekarang, oke, sudah dites di sana, hasil MRI juga tulangnya bisa dibilang sudah tumbuh, tinggal tunggu matangnya saja. Jadi bisa dibilang tinggal nunggu kuat, ungkap Rezaldi. Saat ini ia sudah tidak ada keluhan yang dirasakan pasca operasi. Bahkan untuk melakukan jogging pun, pemain berusia 29 tahun tersebut sudah tidak merasakan nyeri. Nggak ada, kalau buat jalan, kemarin jogging juga nggak ada nyeri. Nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Yang penting tambah penguatannya saja di sini. Semoga secepatnya bisa kembali bermain. Disinggung soal bisa diturunkan saat menghadapi Borneo FC, ia pun mengatakan bisa dibilang ingin main juga. Tapi ya lihat kondisi kita ke depannya seperti apa. Kalau memungkinkan, bisa saja. Tapi Rezaldi juga tidak bisa memaksakan diri dan harus menempuh proses yang disiapkan oleh tim medis tuntasnya. Persib Bandung menghentikan sesi game internal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api karena hujan deras. Maung Bandung terus melakukan persiapan jelang tampil lagi di kompetisi Liga 1. Untuk memantau perkembangan pemain terutama dari sisi fisik, Boyan selaku pelatih mengagendakan game internal. Namun sayang, ketika laga baru berjalan 20 menit, cuaca tidak mendukung kegiatan tim. Hujan deras yang disertai petir terlalu beresiko dan membahayakan sehingga pertandingan akhirnya dihentikan. Iya, karena itu kami harus menghentikan agenda game internal. Kami tadi mungkin baru bermain sekitar 20 menit dan kami harus membubarkan pemain, ungkap Boyan Hodak. Ini menjadi persiapan Persib setelah tim sempat diliburkan. Butuh ajang untuk memanaskan lagi mesin sebelum tampil menghadapi Borneo FC. Meski begitu, Boyan tidak mempermasalahkan sesi game internal ini yang dibatalkan karena cuaca. Menurutnya yang terpenting pemain sudah berlatih dengan keras usai libur Idul Fitri. Tapi tidak apa-apa, mereka sudah bekerja keras sepekan ini dan semua tidak ada masalah. Jadi, semua akan dalam kondisi siap tuntasnya.
Meski belum bisa merumput kembali bersama Persib, harapan bobotoh untuk bisa melihat aksi David da Silva di lapangan hijau pada musim ini belum sepenuhnya pupus. Dokter tim Persib Wira Prasetya mengatakan sang mesin gol Persib tersebut saat ini masih akan menjalani masa pemulihan usai mengalami cedera pada jaringan lunak yang dialaminya. Kalau David, seperti yang sudah kita tahu, ada cedera di jaringan lunak. Beberapa minggu lagi, dia diprediksi akan kembali. Seperti diketahui, pemain yang akrab disapa DDS tersebut pertama kali mengalami cedera pada jaringan lunaknya saat Persib akan menghadapi Arema di pekan ke-20. Akibatnya DDS sempat absen di laga melawan Arema dan juga menepi saat pertandingan Persib menjamu PSM. Setelah itu, pemain berkewarganegaraan Brazil tersebut sempat pulih dan bertanding seperti biasa. Namun naasnya, cedera itu kembali muncul dan akhirnya terpaksa membuatnya harus menepi. Iya, lumayan cedera David, jadi butuh beberapa minggu untuk pulih. Di sisi lain, Wira tidak menutup kemungkinan bahwa David bisa comeback sebelum musim berakhir. Terutama saat ini Persib masih menyisakan 7 pertandingan tersisa. Harapannya sembuh dengan cepat, tapi sambil berjalan kita lihat perkembangannya. Semoga bisa cepat kembali bermain lagi tuntasnya. Rumor kepindahan pemain Sadil Ramdhani ke Persib Bandung kembali berhembus. Sadil disebut-sebut sudah sepakat dan bakal segera merapat ke Persib Bandung di akhir musim nanti. Manajemen Persib pun buka suara untuk merespon rumor tersebut. Kabar bergabungnya Sadil ke Persib tiba-tiba ramai diperbincangkan meski kompetisi Liga 1 masih menyisakan 7 pekan lagi. Namun Sadil memang sudah lama dikaitkan dengan Persib Bandung sejak musim-musim sebelumnya. Sporting Direktur PT Persib Bandung Aditya Putra buka suara soal isu bergabungnya Sadil ke Persib Bandung. Adit menyebutkan Sadil adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Saya pikir Sadil adalah pemain yang hebat dan salah satu pemain terbaik yang Indonesia miliki. Tim yang memilikinya pasti sangat beruntung, ungkap Aditya. Namun ia enggan membocorkan benar atau tidaknya isu tersebut. Menurut Adit, saat ini Persib tengah fokus untuk menyelesaikan kompetisi Liga 1 yang menyisakan 7 pertandingan lagi. Persib ingin mewujudkan target back-to-back juara. Setelah di kompetisi musim lalu, pasukan Boyan Hodak berhasil membawa pulang gelar juara. Namun sampai saat ini fokus kami masih ke musim ini yang menyisakan 7 pertandingan dan memastikan tim dalam kondisi terbaik dalam menghadapi sisa 7 pertandingan ini. Jadi untuk masalah pemain baru itu belum kita bahas tuntasnya.